Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, baiklah kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan mencoba memaparkan sedikit bagaimana kehidupan saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di era 4.0 ataupun era digital, era serba canggih, yang mana kita akan menuju ke era 5.0, 5.0, di mana era ini serba super scientific, serba super canggih, serba super cepat, serba semuanya, yang mana semua perihal akan dimudahkan dengan kecanggihan teknologi pada saat ini. Berbicara masalah teknologi, sangatlah amat banyak jenis-jenis daripada teknologi itu sendiri, mulai daripada jenis teknologi konstruksi, yang mana dalam bangunan dulu kita untuk mengaduk semen kita mesti pakai skrup. Adapun sekarang kita hanya membutuhkan mobil giling skrup itu. Jadi apa? Kita dengan ada mobil giling skrup, kita nggak perlu aduk semen lagi dengan capek-capek. Itulah salah satu teknologi konstruksi. Ada juga teknologi komunikasi, yang mana dulu untuk mengirimkan surat ataupun untuk berbicara melalui jarak jauh, kita untuk mengirim surat itu butuh waktu yang sangat lama kawan-kawan. Mulai daripada 2, 3 sampai dengan berminggu-minggu. Ingat kisah almarhum Bapak B.J. Habibie mengirimkan surat dari Belanda menuju ke Indonesia butuh waktu 1 bulan. Nah, sekarang kita untuk mengechat ataupun menelpon kawan kita ataupun saudara kita yang di Belanda ataupun di luar negeri hanya butuh hitungan detik saja. Yang penting dengan syarat memiliki paket data. Itulah dia teknologi komunikasi. Ada juga teknologi medis. Teknologi medis seperti halnya ibu-ibu hamil. Dulu hamil harus melahirkan secara normal gitu ya, harus susah payah ibu-ibu hamil melahirkan. Namun sekarang dengan adanya teknologi medis, maka ibu-ibu cukup melahirkan dengan operasi sesar. Ada juga yang lainnya, teknologi pendidikan, teknologi dan lain-lain sebagainya. Adapun yang ingin saya sampaikan kali ini, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi-teknologi ini. Maka daripada itu saya tidak mengupas semua jenis teknologi tadi. Saya akan memberikan sedikit wacana tentang bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk memanfaatkan teknologi pendidikan tak dapat diragukan lagi bahwasanya cukup dengan menggunakan handphone ataupun gadget kita bisa memaksimalkan semua potensi teknologi itu sendiri. Dari mana? Ya, melalui dengan teknologi informasi. Alat apa? Media apa? Tak lain dan tak bukan ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakannya, namun kita saja yang bermalas-malasannya gitu Bapak Ibu ya. Kita cukup memiliki yang namanya Google ataupun Google Chrome ya. Dengan memiliki Google kita bisa mengetahui semuanya. Apa yang kita mau cari tahu ya silakan cari tahu, nggak apa-apa. Yang penting itu hal positif. Begitu pula dengan halnya alat untuk masuk Google itu, ada satu alat untuk memasuki Google itu yang mana dapat memudahkan kita menggunakan semua media ataupun alat-alat dalam Google itu sendiri. Apa itu? Perhatikan ini baik-baik. Berbicara masalah Google, semua kita sudah mengenal ataupun mengetahui Google itu sendiri. Berbicara masalah Google, kita tidak hanya mencari saja, tidak. Melainkan daripada Google ini kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Bagaimana cara memanfaatkan fitur ini? Cara memanfaatkan fitur ini, kita cukup mengklik titik 6 ini, aplikasi Google, maka akan muncul semua. Mulai daripada akun, telusuri Google, Maps, YouTube, berita, Gmail, sampai dan lain-lain sebagainya. Adapun khusus untuk dunia pendidikan, baik bagi guru, baik bagi siswa, semua dimudahkan oleh Google ini. Mulai daripada dokumen, spreadsheet, slide buku, hangout, keep, Jamboard, ataupun classroom. Nah, berbicara masalah bagaimana cara memanfaatkan semua aplikasi yang ada dalam Google, cukup kita menggunakan satu akun saja, akun Google. Ini kita tidak. Kita keseringan menggunakan satu akun Google itu untuk HP,
selesai itu ya sudah selesai. Kita tidak memahami bahwasanya di dalam penggunaan Gmail ataupun akun Google itu sendiri ada yang namanya sinkronisasi data. Kalau misalnya di dalam HP kita kecil data ataupun memorinya, kita cukup mensinkronnya ke dalam Facebook yang mana akan terkirim ke dalam Google Drive ini sendiri. Kita lihat, ini adalah isi Google Drive saya, yang mana tidak saya simpan dalam HP, melainkan semuanya saya simpan di dalam Google Drive. Nah, ini foto saya yang gantung dan dokumen-dokumen saya yang penting gitu ya. Nah, dan adapun di dalam Google Drive ini, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur lainnya. Nah, baik itu daripada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan, kalau kita ingin membuat Google Formulir, ya silakan kita buat Google Formulir. Nah, jadi formulir itu apa? Untuk misalnya kita mau membuat data ataupun membuat sebuah angket gitu ya, kita bisa menggunakan Google Formulir. Ada juga kita misalnya, ini ada tampilan Google Formulir. Kita bisa melihat ini, lalu kita bagikan linknya kepada target angket kita bagikan tadi, ataupun kepada siapa yang akan kita bagikan Google Formulir ini sendiri. Adapun selanjutnya Bapak Ibu, khusus bagi kita guru-guru, khususnya di Indonesia, kita memiliki yang namanya IGI, Ikatan Guru Indonesia ataupun PGRI. Maka daripada itu kita memiliki akun, yang mana setelah kita memiliki akun jangan disimpan aja Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memiliki akun, Bapak Ibu download KTA-nya, kartu tanda anggota, lalu Bapak Ibu nggak pernah mengakses dalamnya. Jangan pernah seperti itu. Karena apa? Di dalam kegiatan ataupun di dalam SIM GP IGI ini sangatlah amat banyak kegiatan. Nah, ini saya nampakkan kegiatan saya ya. Nah, ini adalah kegiatan saya. Ada yang sudah lulus, ada yang belum lulus gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu maksimalkan untuk penggunaan teknologi saat ini. Jangan ada alasan lagi, aduh malaslah pergi ikut pelatihan mesti bayar. Tidak Bapak Ibu, pelatihan itu nggak mesti bayar. Ada sekarang banyak sekali pelatihan yang gratis. Namun walaupun gratis itu sangatlah amat bermanfaat. Salah satunya apa? Yaitu pada Sagu Sanof. Ya, Sagu Sanof saya akan memperlihatkan sekarang. Dan di Sagu Sanof Sheet ini saya mempelajari tentang bagaimana menjadi seorang guru yang berinovasi, memaksimalkan spreadsheet ataupun Google Sheet yang ada pada Drive. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu jangan pernah malu untuk mengakses segala hal yang ada di Google. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, apalagi nggak berani mencoba, takutnya salah. Jangan. Bapak Ibu punya gadget, punya HP, silahkan maksimalkan HP Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi ataupun fitur-fitur yang ada pada Google itu sendiri. Pertanyaan baru, dari mana saya mengedit video-video ini? Maka daripada itu saya akan memberitahukan bagaimana cara saya mengedit video ini. Saya hanya menggunakan aplikasi Filmora. Nah, ini adalah aplikasi saya, aplikasi Filmora, yang mana filenya semua sudah berada di sini, dan saya didukung oleh juga dengan VideoScribe gitu ya, dan ada juga aplikasi-aplikasi pendukung lainnya ya, seperti musik ya, dan aplikasi pendukung lainnya untuk pembuatan video. Jadi itulah Bapak Ibu, tak perlu modal banyak untuk memaksimalkan teknologi era 4.0 menuju 5.0 Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup memiliki HP, smartphone ataupun laptop. Yang terutama, yang paling utama adalah Bapak Ibu mesti memiliki paket data ataupun internet. Ya, karena apa? Dengan adanya internet ini sangat amat memudahkan kita untuk menelusuri teknologi itu sendiri. Mulai daripada teknologi informasi, mulai daripada teknologi konstruksi yang saya bilang tadi, teknologi medis dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, kita mesti mengetahui bahwasanya pemanfaatan teknologi saat ini wajib ataupun sangat amat penting bagi kita Indonesia ataupun khususnya bagi umat Islam. Sama halnya sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan, alimu abna'akum li zamanihim wa la tu'allimuhum li zamanikum li'annahuma la yasawun.
ajarilah anakmu sesuai dengan zaman mereka. Bagaimana kita mengajari? Ini khusus bagi kita, Bapak Ibu guru, bagaimana kita mengajari anak didik kita? Kita harus mengajari anak didik kita sesuai dengan zaman mereka. Zaman mereka sekarang zaman serba canggih, zaman serba teknologi. Rata-rata mayoritas anak siswa kita memiliki yang namanya HP, modal awal untuk menelusuri teknologi itu sendiri. Wala tu'allimuhum li zamanikum li'annahum la yastawun. Janganlah kita mengajari anak kita seperti kita diajari oleh orang tua ataupun kakek nenek kita. Enggak bisa. Karena apa? Dulu saya ini diajarin menggunakan pulpen, tulis selalu. Nah, sekarang saatnya siswa ataupun anak didik kita belajar tentang bagaimana pelajaran mereka itu melalui media elektronik ataupun teknologi itu sendiri. Maka daripada itu Bapak Ibu mesti selalu berkreasi, berinovasi untuk mencapai sebuah prestasi guru yang prestasi. Sekian daripada saya, jangan lupa manfaatkanlah teknologi. Baiklah Bapak Ibu, sekian segitu saja video testimoni daripada saya Indra Kurniawan, guru PAI SMP Negeri 1 Pulau Aceh. See you next time. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, dan juga tolong bantu like, share dan subscribe channel yang di atas. See you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.